Saya mengawali dunia kesenimanan seni kontemporer itu dimulai tahun 2007. Sebelumnya, kurang lebih 8 tahun, saya bekerja sebagai desainer grafis di beberapa perusahaan, LSM, dan juga penerbitan. Kemudian, sebenarnya keinginan untuk berkarya menjadi seniman itu dari dulu. Tapi karena saat itu saya berpikir kalau menjadi seniman itu kan butuh modal untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan sebagai desainer grafis itu kita mencari lapangan pekerjaan. Tapi kemudian 2007 itu saya mulai bereksperimen bikin-bikin karya dan aktif ikut art project juga. Awalnya sih bingung setelah berkarya terus mau ngapain karena nggak tahu petanya. Akhirnya tahun 2012 itu, saya memutuskan untuk ikut kompetisi BACAA di Bandung. Pada awalnya waktu saya ikut pertama itu hanya masuk nominasi, nggak menang. Dan kemudian BACAA yang selanjutnya saya ikut, masuk 5 besar dan menang. Dari situlah pembuka jalan sampai sekarang yang akhirnya direpresent oleh galeri, oleh Associated sampai sekarang. Karya Renaissance of China dalam kurung tanda tanya, sebenarnya karya sebelum-sebelumnya saya sangat sering mengambil tema mengkorelasi Renaissance Eropa dengan budaya kita, Jawa khususnya dalam karya-karya saya. Dan juga saya sangat tertarik pada paradigma oksidentalisme. Saya membayangkan apa yang terjadi di Cina selain Jawa pada saat era Renaissance Eropa sedang terjadi. Karena Cina negara terbesar di wilayah Asia. Walaupun pastinya Asia tidak termasuk dalam peta elemen penting dalam narasi tradisional kebangkitan Barat. Namun, apakah Renaissance Eropa menawarkan kemungkinan baru untuk penulisan sejarah global? Gerakan kebudayaan di Cina saat itu dianggap sebagai pengantar era baru yang ditakdirkan secemerlang Renaissance Eropa. Tapi protagonisnya tidak berbeda dengan Renaissance Eropa, mementaskan diri mereka sendiri dan gerakan mereka sebagai salah satu yang sangat penting. Eropa menganggap diri mereka hidup di zaman baru, tidak seperti protagonis dalam gerakan kebudayaan di Cina. Mereka merujuk pada pencapaian mereka karena mereka yakin bahwa mereka menghidupkan kembali semangat kreatif dari orang-orang zaman dulu. Bagi Cina, narasi tentang Renaissance Eropa yang heroik dan fundamental adalah penting. Mereka melihat bahwa zaman Renaissance melalui pelepasan ikatan tradisi abad pertengahan untuk mendapatkan perspektif baru. Penafsiran Cina ini menyoroti munculnya Renaissance sebagai fakta bahwa ini memungkinkan untuk permulaan yang baru, yang pada gilirannya memungkinkan pandangan baru tentang sejarah Cina. Periodisasi ini tentunya juga berimbas ke wilayah budaya lain yang terkait, misal di wilayah Asia khususnya Jawa. Wilayah pertama di Nusantara yang memiliki hubungan bilateral dengan Cina. Bahkan di masa dinasti Ming terdapat bahan sejarah paling kaya dan lengkap mengenai hubungan keduanya. Di karya ini, saya mencoba membangun korelasi dari perspektif imajinatif tentang gagasan Renaissance of China, hingga melahirkan euforia oksidentalisme. Kemudian adanya teori Yunan, hubungan dengan Jawa hingga melahirkan babat imajinatif tendensius, yaitu babat Kanung. Selain itu juga munculnya teori out of Taiwan, teori yang awalnya merupakan teori linguistik. Ini sekalipun juga memiliki kelemahan, namun lebih baik dari teori Yunan. Meskipun teori ini tidak bisa menguatkan dugaan gelombang migrasi yang berasal dari Cina. Kalau dibilang mengapa karya saya tentang Renaissance, ini mungkin terkait dengan ketertarikan saya pada dunia literasi dan semangat arsip. Kita tahu seperti kata Karl Marx, sejarah akan berulang, pertama sebagai tragedi, kedua sebagai lelucon. Ya emang lucu, karena sebenarnya sejarah tidak pernah terulang. Tapi ia hanya meminjam masa lalu untuk menciptakan hibrida, sesuatu yang unik dari unsur masa lalu dan masa kini. Yang saya lihat, ya begitulah kontemporer.
Oh ya. Kalau dibilang mengapa karya saya tentang Renaissance, ini mungkin terkait dengan ketertarikan saya pada dunia literasi dan semangat arsip. Kita tahu seperti kata Karl Marx, sejarah akan berulang, pertama sebagai tragedi, kedua sebagai lelucon. Ya memang lucu, karena sebenarnya sejarah tidak pernah terulang, tapi ia hanya meminjam masa lalu untuk menciptakan hibrida, sesuatu yang unik dari unsur masa lalu dan masa kini. Yang saya lihat, ya begitulah kontemporer. Kaitan karya Renaissance of China dalam kurung tanda tanya dan karya Irony of Ruralisme mungkin tidak secara langsung. Di sini memang saya sama-sama menggunakan babat kanung sebagai teks untuk membuat image karya. Kita tahu bahwa babat tersebut fiktif, tendensius. Bahwa di sana dikatakan orang Jawa memiliki faktor keturunan akibat dampak gelombang migrasi dari Cina. Tapi lepas dari benar tidaknya isi babatnya, saya mencoba melihat dari paradigma yang berbeda, yaitu ide dan semangat hingga munculnya babat tersebut. Jika dalam karya Renaissance of China, dalam kurung tanda tanya, pendekatan saya pada ide imajinatifnya, sedangkan dalam Irony of Ruralism, itu pendekatannya pada semangatnya. Kalau ditanya soal mimpi, apakah pertanyaan ini masih relevan? Sekarang usia saya saja sudah 46 tahun. Karena saya termasuk orang yang percaya pada teori bahwa hidup dimulai usia 40. Jadi saat ini saya anggap bukan lagi mimpi, tapi sudah jadi kenyataan. Tentunya sudah menjadi syarat kenyataan ya. Selain harus berdamai dan menjalani, juga bertanggung jawab, fokus dan serius. Tentunya dengan kesadaran bahwa semua pasti akan berdampak di masa depan. Jadi pada intinya, sekarang ini saya sedang menjalani apa yang pernah saya impikan. Kalaupun kadang kenyataan tidak seperti yang kita impikan, itu sih kewajaran. Dan katanya wajar itu kosong.